Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial tentang cara membuat OS, tapi bukan membuat sih, lebih ke membuat OS di VirtualBox, tapi kita nggak perlu install manual. Jadi udah jadi template-nya lah, tinggal siap pakai gitu si Linux-nya. Jadi misalnya kita di kerjaan, misalnya sebagai IT support, udah buru-buru lah gitu istilahnya, atau misalnya kita mahasiswa ataupun siswa ya, ada praktek tapi kita deadline mepet misalnya, atau ingin lebih cepat, bisa banget pakai template ini. Nggak perlu install manual dari awal, hemat waktu juga. Cuma kalau buat belajar harusnya bagusnya sih install dari awal. Ya manualan ya kalau ada waktunya, tapi kalau misalnya udah bisa dan ingin nyekip hal itu, bisa pakai template. Tapi ada baiknya belajar juga sih install dari awalnya, biar paham dan nambah ilmu juga. Gak ada salahnya kan ya. Oke, kita langsung masuk ke tutorial. Di sini saya pakainya dari osboxes.org. Bisa diketik, dicari dulu misalnya osboxes. Nah, ini yang paling atas, yang osboxes.org. Ini tuh dia tempat-tempatnya template OS ya, tapi terutama untuk Linux. Di sini ada VirtualBox Image, ada VMware juga. Untuk tutorial ini saya fokuskan di VirtualBox ya, karena saya juga termasuk jarang pakai VMware, tapi pakai sih, cuma jarang. Oke, di sini kita langsung ke VirtualBox Image. Kita akan nemu VirtualBox. Dan di sini udah banyak ya macam-macam Linux yang bisa kita download. Kita coba Ubuntu ya di sini, karena saya udah download Ubuntu sebenarnya. Tapi di sini saya akan kasih sampai tuntas, sampai ini benar-benar ke download. Oke, di sini pilih Ubuntu, terus download VirtualBox VDI Image. Oke, nah ini tinggal ini, dia tuh ada yang paling baru juga, Oracular Oriole 24.10. Ini mau versi VMware bisa, mau versi VirtualBox bisa. Cuma saya mau yang 18.04 aja cukup. Di sini kita download, langsung masuk ke SourceForge. Gak ribet ya, termasuk mudah untuk downloadnya. Di sini tinggal disimpan kemana, kita coba. Udah sampai ke download seperti ini. Cuma karena saya sudah download, jadi saya cancel. Saya udah download ya untuk ini, jadi biar lebih cepat kita masuk ke VirtualBox-nya untuk pasang OS-nya. Pertama di menu add ini, di menu add, bukan, maaf. Kalau ini tuh dia harus bikin ya, karena ada tiga cara kalau nggak salah ya VirtualBox tuh. Ada yang harddisk aja, ada yang udah sama template komputernya, ada yang dia import keseluruhan bentuknya .ova kalau nggak salah. Sini kita, kalau untuk yang tutorial ini pakai ini ya, harus bikin dulu, kita kayak nyiapin komputernya dulu lah. Tadi itu cuma download harddisknya aja, atau penyimpanannya aja. Sini kita kasih nama misalnya Ubuntu 2 misalnya, karena Ubuntunya udah ada nih kalau Ubuntu doang. Sini ini mau disimpan di mana, ISO-nya nggak perlu karena kita nggak akan install dari awal. Karena kita udah ngasih keyword Ubuntu ini, jadi di sini otomatis dia di generate lah istilahnya sama si VirtualBox-nya. Oh, udah ngetik Ubuntu nih,
berarti dia tipenya Linux, subtype-nya Ubuntu, versionnya yang 64 bit. Nanti juga tergantung ya, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Ini juga bisa dipilih sebenarnya, mau misalnya spesifik kayak tadi kan 1804. Cuma di sini saya cukup Ubuntu aja. Tuh balik lagi ke teman-teman ya mau pakai yang mana. Unattend install ini tuh sebenarnya buat ini ya. Jadi ntar user dan lain-lain otomatis di install di konfigurasi. Cuma itu mah nanti aja pembahasannya. Ini memori ya, bebas mau berapa. Coba di sini kita kecil aja 512. Prosesor juga ini bebas mau berapa. Saya di sini 1 core aja. Untuk hard disk. Nah, di bagian ini kita tidak perlu bikin hard disk baru. Kan ini kita bikin VDI ya. Nah, VDI itu salah satu tipe file untuk si VirtualBox sebagai hard disk gitu. Ini ada VDI, VHD, VMDK, HDD total hard disk, Kiko untuk QEMU, QED juga untuk QEMU. Di sini kalau ini kita bikin baru jadi kosongan, kasih hard disk nih ukuran segini gitu. Nah, karena kita bisa 2 cara sih, bisa pakai yang ini tuh, bisa kalau udah punya boleh nih langsung dipakein, atau kosongan nanti pakainya ke settingan, nanti keluar settingan dulu baru nambahin hard disk. Tapi biar cepat kita kesini aja. Nah, di sini kita tambahin yang tadi udah di download juga jangan lupa diekstrak dulu ya. Tadi kan kita liatin dulu ya. Ada di D sama saya tuh. Ini di 64bit.7z7z ini bisa diekstrak pakai WinRAR, Bandizip, 7z apapun itu. Nanti munculnya ini. Nah, dia bentuknya VDI kan tuh. Ini bentuknya hard disk tapi udah ada isinya template Ubuntu server gitu. Oke. Di sini sebenarnya udah ada ya, kita coba add lagi. Untuk tutor. Sini cari, tadi kan diekstrak di sini 64 bit, tinggal dipilih. Nah, ini karena saya udah ada ya, jadinya nggak bisa, tapi harusnya berhasil. Kalau udah pilih langsung ini nanti harusnya berhasil. Karena saya udah ada jadi error gini. Harusnya berhasil. Nah, nantinya kayak gini, jadi ada di list ini. Ada Ubuntu server.vdi. Atau bisa langsung dari sini. Tadi kan cara dari sini ya, lewat langsung dari saat lagi bikin. Bisa juga nantilah pengen di belakang misalnya. Gampang, tinggal ke setting. Lalu pilih storage. Nah, untuk di storage ini di bagian SATA kita tambah nih. Add hard disk. Ujung-ujungnya ke sini juga sih, sama aja. Sama nanti add dulu, terus cari lagi ya yang tadi sudah diekstrak tuh. Di sini ada VMDK, VDI, VHD, HDD, QED, Kiko 2, HDX. Nah, ini karena saya udah nambahin dan lagi dipakai juga sih. Jadi udah ada gitu di sini. Jadi tinggal kita pilih aja nanti kalau udah kepasang kan, nanti udah add, nanti udah ada di list ini, tinggal kita pilih. Sama halnya kayak yang di sebelumnya juga. Tinggal dipilih, cus, udah. Nah, ini tadi karena udah dipilih ya. Kita hapus. Nah, ini sampai di controller SATA ini ada tuh Ubuntu server.vdi. Udah beres, oke. Udah siap untuk dibootingkan. Lumayan lama ya karena laptop saya tidak begitu high spec ya. Ini mulai booting.
Nah, ini dia udah OS-nya nih, udah mulai ngeload OS Ubuntu-nya. Kan kalau misalnya belum ada OS-nya nggak mungkin kayak gini tuh. Welcome to Ubuntu 18.04. Mulai beberapa service. Ini praktis banget sih buat yang butuh di kerjaan atau butuh buat apa namanya, buat belajar gitu kan, misalnya mau ngonfig ada kebutuhan untuk disandingkan sama OS lain misalnya dengan Mikrotik atau apapun. Ini banget sih, kepake banget ya. Ini udah ya, kita coba login. Nah, untuk loginnya usernya adalah OS Boxes usernya, lalu passwordnya OS boxes.org, enter. Nah, langsung masuk kan, sudah siap, tinggal pakai, tinggal apt install Apache 2 misalnya, atau update dulu misalnya si ininya, si Ubuntu-nya. Udah tinggal siap pakai. Terus kalau misalnya mau masuk ke rootnya, tinggal sudo su, passwordnya juga sama, os boxes.org. Sudah langsung full akses menggunakan root. Ya, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, ada tutur kata yang salah, atau mungkin tadi ada informasi yang kurang benar dari saya. Mungkin bisa tolong diluruskan juga gitu, karena kita sama-sama belajar ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.